waktu ada informasi ke saya itu, iya makanya begitu dia gagal memeras itu, timbullah kata-kata kembalikan uang masyarakat gitu. Oh. Itu pernah saya dengar sih, cuma saya pikir ya gila ya gitu. Saya pikir 100 M karena ngitung bener kata dokter Andreas tadi, dia hitung tuh penghasilan bla bla bla. Omset ya. Iya, omset. Ya mungkin buat dimintain 200 M tuh nggak ada artinya mungkin di otaknya si Samira nih. Saya pikir 100, yang waktu saya dengar itu 100. Bahkan kan ada salah satu lawyer juga kan yang lawyer terkenal lah bilang, saya tuh kasihan sama dia, udahlah kasih aja apa yang dia mau gitu. Itu kan pernah juga tuh ngomong ke si Samira kan, tapi nggak terekspos itu. Cuman yang bener-bener gong itu bener-bener Dokter Richard itu bisa ngomong langsung tadi di penutupan sidang. Kaget sampai saya keduduk, kaget banget. Oh ternyata benar. Iya. Kaget kan? Iya. Kalau Bu Fitri mah tahu tuh uang 200 M kayak apa. Kalau saya nggak tahu. Aku besok mau lihat MM deh, ember. Tapi poinnya ini loh, Mr. Z. Poinnya ini kan semakin membuka mata masyarakat. Satu, membuka mata masyarakat bahwa yang katanya buat kepentingan masyarakat itu kita tersingkirkan lah itu dengan kita melihat dari awalnya dia bilang ada beberapa owner skincare nge-DM untuk mengendorse. Dia bilang kan dia mau netral, nggak mau endorse. Ujung-ujungnya kan dia endorse juga. Iya. Sekarang kebukti juga bahwa laporan dia ini jalan karena menurut saya ya gagal pemerasan. Itu aja sih. Poinnya mah itu dua itu sih. Jadi ke depan ini masyarakat juga jangan mau sama Samira ini, nggak ada itu namanya untuk kepentingan masyarakat, nggak ada. Emang upaya pemerasan yang gagal aja, dan menurut saya persaingan bisnis juga. Jangan dia bilang kalau dia persaingan bisnis, kan katanya dia ada tuh ngomong dia tidak menjual produk yang dijadikan barang bukti, gitu kan? Ya menurut saya dengan dia juga melakukan upaya pemerasan dan mereview produknya Dokter Reza dulu, kan itu produk yang sama skincare sama dia. Apa bedanya? Jangan bilang dia nggak, bukan persaingan bisnis. Aneh. Ini ada pendapat di bawah dari Mi Butterfly. Betul, mau penjarakan DRL karena nggak dikasih duit yang diminta. Ini ada 200 sekian, ini saya bertanya kepada teman-teman. Sebenarnya ini niatnya itu edukasi untuk masyarakat atau karena kedengkian, teman-teman? Silakan teman-teman. Mau edukasi ke masyarakat atau karena kedengkian? Coba tapping dulu. Mr. Z, sebenarnya kita semua itu diajarin ya untuk tidak menghakimi yang. Tapi itu kali ini aku pengen banget menghakimi dia, Mr. Z. Betul. Aku juga udah seharian saya hakimi dia sendiri. Nggak boleh hakimi dulu lah. Saya sampai nggak kerja hari ini, Mr. Z. Semua meeting saya batalin, tunggu dulu. Saya mau membuka mata masyarakat karena saya masyarakat yang ada kan, teman-teman saya ada yang nggak ngikutin gini juga. Mata masyarakat dibawa-bawa apa sih, Fit? Iya, gue dibawa nama masyarakat untuk edukasi, ternyata dia ya ampun. Ini perjuangan masyarakat yang dibawa-bawa, dosa namanya loh. Beneran, nggak mau saya. Gimana tuh Mr. Z? Kita nggak bisa nih menghakimi dia, Mr. Z. Aku sih udah ya seharian ini tak storyin semua, tak hakimi dulu sendiri biar. Aku sebenarnya itu ya, yang begini-begini itu sebenarnya saya sudah dikasih tahu Dokter Janet. Tapi aku nggak tahu ya mana ya Dokter Janet kalau nggak pernah. Izin Om Z, izin. Dokter Janet. Izin turunin aja Dinda, naikin Dokter Janet. Dinda mau makan dulu, lapar. Iya. Apa mau Dokter Janet? Kak Fitri, Kakak, Dokter Andrea, semuanya, Bu Haji, aku pamit lah. Ya, Assalamualaikum, bye-bye, Mam lapar. Yo, bye-bye. Ya, bye. Naikin Dokter Janet. Apa mau Dokter Janet dinaikin? Nah ini masalahnya ini.
Mr. J, saya mau tanya dong pendapat tadi barang bukti. Kan dia bilang barang bukti cuman beli berapa tuh. Terus di ke depan kan, saya agak skip tuh bagian itu. Barang buktinya kan harusnya kalau dia udah buka, berkurang tuh isinya. Nah, Ya. yang di tangan dia itu nggak berkurang, itu gimana keabsahan barang buktinya itu? Kalau masih utuh barang bukti gimana? Ke dulu ya, ke Mbak Bunga dulu ya, Mbak Bunga. Masa barang buktinya masih utuh kata Bu Fitri? Gimana tuh? Oke, jadi gini, barang bukti itu mungkin ya, karena ada beberapa hal. Pertama, mungkin nih, ini saya juga nggak ngikutin sih ya, tadi itu sempat ke-skip juga. Nggak mungkin itu maksudnya, kan tadi diperiksa lawyer Bunga. Kalau misalnya dia udah dibawa ke podcast atau udah dibuka gitu ya, udah unboxing, kan harusnya isinya berkurang. Kalau nggak salah tadi barang buktinya masih utuh. Itu bagaimana? Nah, berarti barang bukti yang disampaikan di pengadilan itu dia beli baru, mungkin di toko yang masih menjual produk itu, atau dia membeli lebih dari satu. Nah, kembali lagi tadi kan sempat saya dengar ya, terkait dia beli bukan di toko resminya DRL, ya kan? Tapi kan si Samira ini kan bilang itu haknya konsumen mau beli produknya di mana aja. Nah, dikhawatirkan memang pertama dia beli di toko toko By Athena ya kalau nggak salah. Itu mungkin dia beli satu produk, tapi karena udah dibuka di sini, buka sini sampai dihitung sama DRL. Nah, ternyata pada saat dibawa ke persidangan masih utuh. Nah, mungkin dia beli di toko yang tidak resmi atau di toko reseller. Nah, kembali lagi ketika menjadi suatu kerjasama harusnya kan ada bisa membuktikan lah DRL ini bahwa yang dia beli itu apakah reseller resmi atau enggak. Nah, kembali lagi ketika barang bukti itu sudah berbeda dengan yang dibeli di awal, ya agak bingung juga ya. Ya harusnya barang bukti itu dipegang penyidik bukan sih? Harusnya sudah nggak utuh ya. Coba kita. Iya, harusnya enggak. Maksudnya barang bukti itu kan pada saat dia membuat satu laporan kan itu kan disita nih sama penyidik. Harusnya. Nah, yang disita sama penyidik ini barang bukti yang mana ketika si Ibu Samirun ini menampilkan lagi barang bukti yang sama gitu. Emang ibu? Oh, bukan ya? Bukan, kalau ibu tuh ada anaknya, ada Oh iya benar. Gitu. Nah, harusnya kan barang bukti itu kan disita, atau mungkin saya nggak tahu ya apakah bisa diambil lagi barang bukti itu atau bagaimana, atau mungkin barang bukti yang berkurang itu disita dan dia beli lagi yang baru, nggak tahu di toko yang mana. Itu mungkin ya, harusnya kan berkurang. Benar kata Kak Fitri, harusnya kan dihitung sama DRL kan berkurang. Nah, maksudnya itu sama dijadikan barang bukti kalau begitu. Oke, itu makanya itu. Atau mungkin dia ada tambahan bukti lain. Ya. Pada saat proses persidangan kan boleh tuh menambahkan suatu bukti yang lain kan. Mungkin itu. Karena kan tadi kan belum dibahas secara detail ya sama siapa. Belum ditanyakan secara detail sama pengacaranya DRL. Ya, mungkin dia tambahan. Cuman kan si Samirun ini kan suka berbeda nih omongannya, 5 menit kemudian berbeda. Itu sih. Mr. Z, kalau misalkan kesaksian yang berbeda-beda, kesaksian yang selalu berbeda-beda itu di setiap persidangan ya, misalkan saksi dari dokter itu kan bisa kita lihat sendiri ya waktu sidang, banyak saksi yang blunder, banyak saksi yang lupa, tidak tahu lupa. Nah, itu bisa dijadikan salah satu bahwa bukti kesaksian itu palsu, tidak bisa diterima atau gimana sih hukumnya ya? Bentar dulu ya lawyer Bunga ya, saya tak sampaikan. Coba toko Mak Lili, coba disapa dulu teman-teman semua biar enak. Halo semuanya. Sebenarnya saya ini netizen yang dari awal udah mengikuti perkara ini, yang dari awal udah bener
nggak masuk akal gitu loh kemunculan Doktip. Udah kayak melihat bau-bau Oke. nggak beres gitu sampai Ya, sedetik ini. Emang benar. Jadi, oke, saya jawab dulu sedikit ya. Kalau orang hari ini bilang A, besok bilang B, besoknya bilang C, itu benar nggak menurut Anda? Ini Sudah tidak benar dan tidak nggak masuk akal. benar. Padahal di dalam undang-undang itu bunyinya ya, saksi itu ya, apa yang dibicarakan ya saat diperiksa, kemudian apa yang disampaikan saat di sidang, itu harusnya sama. Itu namanya konsisten. Kalau saksi tidak konsisten, ya merugikan dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, ketika kesaksiannya itu justru memberatkan orang, dan orang ini sekarang ini menjalani proses ini, dan mungkin ya pada akhirnya mungkin apapun putusannya itu, karena kesaksiannya jadi orang itu bisa menjadi terdakwa. Nah kalau kesaksiannya itu, karena kesaksiannya menjadikan orang sebagai terdakwa, itu, nah kemarin sudah dijelaskan itu, sama Prof. Imran juga sudah dijelaskan, sama lawyer Bunga juga sudah dijelaskan, namanya memberikan keterangan palsu. Kalau tidak salah sekarang ini 263. Begitu ya Prof? Gimana Prof? Izin Prof? Memberikan keterangan palsu di sidang. Iya. Malam, Dr. Janet kemana aja? Oh, Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mr. C. Selamat malam, Dr. Andreas. Dokter Janet Dinai. Ya, Kak. Bang Cuan, Toko Mak Lili, Bu Aja, Nur. Selamat malam semuanya. Malam, Dr. Ya, Janet. dilanjut, Prof. Dilanjut, Prof. Malam. Dilanjut, Prof. Iya. Jadi memang iya, benar sih, saya setuju sih sama yang dijelaskan sama apa namanya, Mr. G. Jadi gini, Mr. G. Ya. Memang kalau keterangan saksi itu, kalau memang saksi, jadi memang ada pada syarat ya. 236 itu memberikan syarat, sebenarnya memberikan syarat 236 sampai 237 itu memberikan syarat-syarat kesaksian itu dapat diterima. Jadi saksi itu mestinya dia bersesuaian antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya atau barang bukti lainnya. Lalu kemudian saksi itu juga harus bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Cuma kalau kita baca pasal 237 itu kan sebenarnya kesaksian itu sendiri, hakim dalam mempertimbangkan kesaksian itu ada syarat-syarat juga yang kemudian ditentukan sendiri oleh pasal 237 itu sebenarnya, Mr. Yang salah satunya itu kaitannya dengan konsistensi saksi ketika memberikan keterangan. Antara keterangan sebelum dan pada saat memberikan keterangan di depan persidangan. Konsekuensi ketika ada salah satu saksi itu memberikan keterangan yang dengan sengaja, memberikan keterangan palsu ya, atau keterangannya tidak benar di bawah sumpah dan di depan persidangan, maka itu disebut sebagai apa? Saksi, berarti sumpah palsu sebenarnya, bisa sih. Sumpah palsu. Dia dapat diterapkan pasal 291. 291. Keterangan di bawah sumpah 291 sebenarnya. Dan memang itu otoritatif hakim lah untuk kemudian menentukan bahwa saksi ini berbohong atau tidak. Yang kedua begini, saksi itu juga bukan hanya dilihat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan, tapi juga dilihat berdasarkan apa? Profiling dari orang itu sendiri. Karakteristik dari saksi itu sendiri. Bagaimana kepribadian dia, apakah dia terbiasa berbohong dan sebagainya. Itu menjadi salah satu syarat yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Itu Mr. G. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Kak Toko ini, sebenarnya ya saya setuju sebenarnya bahwa ini kan gini, kalau kita agak melebar lagi ya Mr. J ya, agak melebar lagi ya. Kesaksian-kesaksian seperti ini kan sebenarnya bentuk lain dari contempt of court sebenarnya. Memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya tidak benar itu kan sebenarnya mempersulit persidangan itu sendiri. Karena hakim sangat berkepentingan untuk menggali kebenaran materialnya. Karena jangan sampai terjadi error in judgment, ya kan? Hakim menjatuhkan putusan yang memang tidak benar, yang keliru.
didasarkan pada apa? Pada keterangan-keterangan saksi yang seperti ini. Inkonsistensi dan sebagainya. Antara keterangan di BAP dan keterangan di depan persidangan itu berbeda. Jadi kontradiktif kan. Ini membingungkan sekali. Maka saya kira ya hakim juga harus tegas ketika ada saksi-saksi yang memberikan keterangan itu tidak sesuai dengan BAP-nya, itu ya perlu dipertegas bahwa Anda saat ini di bawah sumpah. Konsekuensi ketika Anda memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa. Gini yang paling penting. 291 itu celakanya lagi Mr. G, kalau keterangan di bawah sumpah dan kemudian keterangan palsu itu diarahkan untuk memberatkan terdakwa, maka ancaman pidananya itu bisa ditambah sepertiga. Tuh. Jadi saya sih berharapnya begini, PH itu harusnya mendahului dulu. Ketika ada saksi, harus dibacakan dulu, disampaikan, Anda di bawah sumpah. Konsekuensi ketika Anda memberikan keterangan tidak benar, maka Anda bisa dijatuhi pidana nantinya, bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Betul. Yang paling fatalnya Jadi- ada saksi yang bilang ngarang waktu di persidangan. Itu. Itu fatal sebenarnya. Jadi Izin Prof, izin saya tadi menyimak Prof. Izin saya bertanya, kalau tadi saya tertarik yang apa dikatakan Toko Lili tadi, ada salah seorang saksi yang menyatakan bahwasanya ia mengarang. Apakah bisa itu ya dilakukan tindakan secara langsung? Maksudnya bahasa awam saya, orang tersebut dijadikan terdakwa gitu loh, karena memberikan satu kesaksian palsu gitu. Iya. Langsung ya. Spontan ya. Ya itu pencemaran namanya kan. Iya. Artinya itu pencemaran nama baik namanya. Karena kan nggak di bawah sumpah. Tapi memang namanya sudah terlanjur di state di BAP. Tapi Prof, izin, saksi tersebut dia juga bisa melecehkan salah satu lembaga persidangan. Maksudnya itu acara persidangan, hal-hal yang harusnya dia menghormati itu gitu. Malah melakukan satu pembohongan, mengarang, kok bisa enteng sekali gitu loh. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan kita agak sedikit melebar, berarti ini bentuk lain dari contempt of court. Penghinaan terhadap lembaga peradilan. Jadi peradilan itu ini, kalau dia bilang peradilan itu dia mulai dari penyidikan sampai pada putusan pengadilan. Itu peradilan namanya. Tapi kalau pengadilan, ya berarti pengadilan itu yang kemarin tuh. Apakah proses di penyidikan itu merupakan peradilan atau tidak? Itu peradilan. Maka disebut sebagai apa? Integrated Criminal Justice System. Sistem pidana terpadu. Jadi dia itu secara holistik tuh, dari bawah ke atas dia. Sebenarnya begitu. Yang kedua begini, bisa nggak itu kemudian diajukan pencemaran nama baik? Ya bisa. Bisa. Karena apa? Berdasarkan keterangan para saksi inilah maka si terdakwa kan duduk di bangku persidangan kan. Oh ya, siap-siap. Artinya itu sudah memenuhi syarat ya, Prof? Sudah memenuhi syarat. Kalau saya sih ngeliatnya sudah memenuhi syarat ya. Begitu sih. Makasih Prof, terima kasih pencerahannya. Ya, kalau pencemaran nama baik, nanti Dokter Richard Lee yang bertindak. Kalau keterangan palsu, hakim yang menyampaikan, Bu Ajak Nur. Siap. Ya, nanti hakim Anda kan begitu. Ya. Anda memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga gitu deh. Siap. Sumpah palsu. Kita sapa dulu nih Dokter Janet. Selamat pagi Dokter Janet. Selamat pagi, Mr. C. Iya, aku padamu Dokter Janet. Aku padamu juga, Mr. C. Iya. Gimana, Mr. C? Iya. Berarti ini nonton persidangan. Nonton, Dokter Janet tapping, aku tapping di bawahnya. Aku ngintil terus, ngintil. Mana? Aku nggak lihat loh akunnya Mr. C. Ada pakai akun yang lain dan bahkan saya menyiarkan secara langsung. Oh, iya. Saya nggak ini. Di akunnya siapa? Di akunnya dokter ini. Dokter. Kalau dia lagi nge-lag, saya ke akun yang lain. Ada itu akun apa tadi itu namanya? Dopamin. Iya, makanya tadi itu aku ngintil terus ke Dokter Janet tuh. Oh gitu. Gak rasa ya?
Enggak. Itu dia. Silahkan, bagaimana pendapat Anda melihat fakta-fakta persidangan yang tadi, yang seperti Anda tapping tadi? Apa banyak yang saya tapping tadi, lupa. Ya, diulas semuanya. Jangan sampai lupa, kayak yang di sidang itu bilang lupa. Iya, lupa. Saking serunya ya Dokter Janet ya, sampai lupa mana yang mau diomongin. Udah seru banget hari ini. Oke, tadi ada pertanyaan tuh. Ada pertanyaan tadi dari Bu Fitri. Ya. Nah, yang barang bukti kok sudah dibawa kemana-mana, kok di sidang kok utuh. Nah, coba. Ya, kalau barang bukti, saya sih nggak bisa komen ya. Barang bukti nggak bisa komen karena kan apa namanya, saya nggak ngerti kan ini dapatnya dari mana, begitu kan. Terus demikian juga produk yang ditujukan itu kan saya juga nggak melihat kan. Jadi saya sih nggak bisa komen gitu. Cuman ya yang saya lihat itu kan dia banyak ngelesnya ya di persidangan tadi ya. Mulai dari minggu lalu lah banyak ngelesnya, terus keberatan gitu kan. Jadi kan agak aneh gitu loh kan. Dia tentara Allah gitu loh, kok keberatan gitu. Gitu. Kok itu kan yang tadi yang yang mantep banget itu memang yang 200M itu mantep banget. Itu kan kelihatan dia panik banget kan. Gitu. Panik, malu dia tuh. Nih malu gitu kan, ya panik dia gitu. Itu sih Mr. C yang saya lihat ya, cuman keberatan ini gitu. Dan yang saya lihat itu dia keluarnya itu nggak selantam kalau dia di TikTok gitu. Jadi ya saksi rasa terdakwa lah itu namanya ya. Saksi rasa terdakwa. Dokter Janet dengar nggak tadi katanya dia menyampaikan tuh data-data korban, katanya ada ratusan tadi katanya. Kan dia bilang datanya, kan dari dulu dia selalu bilang korbannya ratusan, uang yang ditipu miliaran gitu kan. Dari November itu saya sudah tantangin kan di VT saya sudah tantangin gitu, tunjukkan gitu mana yang ratusan itu, mana yang ribuan korban, mana yang miliar, itu tunjukkan begitu kan. Nah tadi ditanya sama pengacara dan juga Pak Hakim, ya kan katanya datanya belum ada. Lah masa 2 tahun datanya belum ada terus? Kan gitu. Ya kan, itu yang dibawa cuman 2 orang, ya itu pun 1 ngarang gitu kan. Yang satu lupa. Terus dia bilang dia minum itu hamil, terus mual gitu. Nah kalau orang hamil ya, namanya orang hamil nggak usah minum vitamin, minum air aja kadang bisa mual muntah kan begitu. Iya. Jadi nggak masuk akal pernyataan dia. Iya. Dan juga ternyata si saksi Tiffany itu orang yang bermasalah dalam keluarga. Oh. Gitu. Itu jadi ada iparnya kontak saya, jadi dia ini bermasalah dengan keluarganya gitu. Suka menyerang saudaranya, bahkan iparnya pun diserang-serang gitu, dihina-hina gitu, dileceh-lecehkan begitu di sosial media gitu. Jadi jejak digitalnya juga nggak bagus, dan dia juga lagi dilaporkan sama iparnya itu untuk undang-undang ITE gitu. Berarti mirip Samirun ya, suka nyerang-nyerang ya. Mirip Samirun. Begitu. Gitu Mr. C. Ya saya juga kaget, saya pikir dulu itu banyak nih para korban, banyak ini para masyarakat, banyak para konsumen. Ternyata di sidang mablek terus lupa lah. Iya. Ngarang. Cuman song aja kan yang dikatakan tuh kan semua song aja begitu. Masa 2 tahun ini datanya belum ini gitu. Ya kan, ya itu ujung-ujungnya kan 200M itu sama endorse itu kan semua berbayar
begitu. Kayak katanya Sandy Samuel itu kan yang ditemukan hidrokinanya sampai 7% gitu kan. Tapi ujung-ujungnya lenyap gitu ya kan. Dan itu ternyata ada bukti-bukti transfer yang ditunjukkan oleh dokter, dibawa oleh dokter Richard. Bukti-bukti transfernya kan ada dibawa dari itu sama dokter Richard Lee. Termasuk yang ke Helwa itu juga kan. Gitu. Jadi ya memang Itu cuma ini orang sedikit nggak, ya ini yang ada buktinya ya Dokter Janet. Cuman sedikit kenapa? yang itu yang dipegang sama Dokter Richard itu kan cuman sedikit yang memang ada bukti transfernya. Yang lain-lain yang ikut live sama dia. Iya, iya. Bahkan lawyer Bunga juga kan salah satu calon korbannya, untuk lawyer Bunga nggak mau. Betul, betul. Iya, ini kesempatan ini juga saya menghimbau kepada teman-teman semua, jangan lagi ada begitu-begitu. Yang sudah laporkan itu. Itu perjanjian nggak benar tuh. Nggak boleh ada perjanjian, nggak boleh ada kesepakatan kalau under press. Oke, mungkin lawyer Bunga mau nambahin apa, lawyer Bunga? Sudah disampaikan semua sama Prof. Irman. Jadi penyimak dulu. Oke. Prof, aku hari ini senang sekali ya, Prof. Rata-rata nih yang ada di komal saya ini beda, Prof. Biasanya itu lanang kabeh saiki. Saiki imbang, Prof. Imbang. Nah, ini ada Lili. Lili tadi kenapa turun, Lili? Jaringannya rusak. Jaringan rusak. Lain Iya. kali kalau mau ini bawa sekalian jaring ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi Bang Dev naik kok hilang lagi. Kan udah banyak sih ini Dok, kalau kita lihat persidangan dari awal ya, itu banyak sekali kejanggalan. Apalagi saksi Doktif ini sendiri ya, banyak blunder, banyak bohongnya. Tapi kok kesannya hakim nggak terlalu tegas ya, kalau untuk negur atau gimana gitu, kayak kesan ada aja. Kayak ada ya pikiran-pikiran negatif jadinya. Jangan gitu, hakim tuh pakai pensil. Iya ya. Apa tuh ditulis, masa jangan begitu ya, berarti hakimnya cerewet. Ini nulis deh, Nen. Ditulis, nanti diambil kesimpulan. Oh, ternyata nih saksi ini berkokok, kayak gitu. Kalau misalnya Dok nanti si Dokter Richard tetap bersalah, dinyatakan bersalah, ini termasuk kejanggalan atau gimana sih Dok? Atau memang si Dokter Richard ini memang pada dasarnya bersalah gitu nggak sih?